adik-adik SG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya tetap semangat untuk mempersiapkan diri di UTBK SBMPTN. Nah, untuk nambah semangat, kali ini kakak mau bahas salah satu soal UTBK SBMPTN yang diambil dari soal SBMPTN tahun 2016 dengan kode 453. Berikut soalnya. Munculnya para filsuf besar dengan pemikiran yang menekankan pada harmoni, toleransi, dan kemanusiaan pada peradaban Cina kuno dalam perspektif sosial merupakan fenomena atas A. Terjadi harmonisasi di antara semua kelas, B. Telah mapannya sistem sosial yang ada dalam masyarakatnya, C. Dihormatinya hak-hak dasar kemanusiaan dalam masyarakat, D. Terjadinya kesewenangan dan ketidakadilan dalam masyarakat, E. Terbentuknya kemakmuran yang dinikmati oleh masyarakat. Baik, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu gimana ya sejarah perkembangan filsafat Cina. Sama-sama kita bahas. Filsafat Cina adalah salah satu filsafat dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia, yakni ada filsafat Cina, filsafat India, dan filsafat Barat. Untuk perkembangan awal filsafat Cina, itu mulai berkembang sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan dinasti Zhou di utara. Pada masa ini muncul tokoh seperti Confucius, Lao Tse, Meng Tse, dan Chuang Tze yang dianggap sebagai peletak dasar dan pengasas filsafat Cina. Pemikiran mereka sangat berpengaruh dan membentuk ciri-ciri khusus yang membedakannya dari filsafat India dan filsafat Yunani. Pada masa hidup mereka, negeri Cina sedang dilanda kekacauan yang nyaris tidak pernah berhenti. Pemerintahan dinasti Zhou mengalami perpecahan dan perang yang berkecamuk di antara raja-raja kecil yang menguasai wilayah yang berbeda-beda. Sebagai akibat dari kondisi tersebut, rakyat menjadi korban. Rakyat sengsara, dihantui kelaparan, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia disebabkan peperangan dan pemberontakan yang bertubi-tubi melanda negeri itu. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga berlomba-lomba melakukan korupsi, penyelewengan, menimbun harta dan kekuasaan. Mereka saling menghasut sehingga perpecahan tidak bisa dihindari lagi dan peperangan silih berganti muncul antara penguasa wilayah yang satu dengan penguasa wilayah yang lainnya. Ketiadaan pemerintah pusat yang kuat dan degradasi moral di kalangan pejabat pemerintahan ini mendorong sejumlah golongan terpelajar bangkit dan mulai memikirkan bagaimana mendorong masyarakat agar berusaha menata kembali kehidupan sosial dan moral mereka dengan baik. Nah, dilatar belakangi dengan situasi yang seperti itulah, mereka kemudian memiliki kesadaran untuk menata kembali kehidupan masyarakat agar lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, filsafat Cina lebih banyak memusatkan perhatiannya pada persoalan politik, kenegaraan, dan etika.
Ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Selalu dicarikan keseimbangan atau harmoni atau jalan tengah antara dua ekstrim, yakni antara manusia dengan sesama, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan surga. Manusia mengupayakan untuk saling toleransi. Nah, ini bisa kita lihat dari keterbukaan pendapat yang diterapkan oleh masyarakat Cina. Lalu sikap yang mengedepankan perdamaian sehingga memungkinkan terbentuknya pluralitas atau kemajemukan, juga termasuk dalam bidang agama. Kemudian peri kemanusiaan. Jadi secara sederhana pemikiran Cina itu sifatnya lebih antroposentris dibandingkan filsafat India dan filsafat Barat. Apa maksudnya antroposentris? Yakni manusialah yang selalu menjadi pusat kehendak, ya, pusat kehendak atau yang menentukan segala sesuatu. Baik, berarti jawabannya adalah yang C, teman-teman. Dihargainya nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, untuk tambahan yang membedakan, tadi kita sudah singgung ya, yang membedakan antara filsafat Yunani dengan filsafat Cina dan filsafat India secara sederhana. Kalau kebudayaan Yunani itu masih berpegang teguh pada sistem kepercayaan politeis, semua dikuasai oleh suatu nasib buta, sedangkan kebudayaan India itu masih mengajarkan bahwa di dunia ini tertahan dalam roda reinkarnasi yang terus-menerus. Di Cina, masyarakatnya sudah diajarkan bahwa manusia sendirilah yang dapat menentukan nasib dan tujuannya. Baik, semuanya sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya untuk berlatih soal-soal UTBK dan mudah-mudahan kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.